Selamat pagi, perkenalkan nama saya Raymond Darfushan dengan NIM aktif 143. Di sini akan melakukan presentasi mengenai Coastal and Marine Multi-Hazard. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Multi-Hazard Analysis in Gunung Kidul Regency Ocean Spatial Multi-Criteria Evaluation. Wilayah pesisir secara sederhana dapat dipandang sebagai wilayah yang berbatasan dengan laut dan daratan. Kawasan pesisir adalah daerah peralihan atau tempat pertemuan antara daratan dan laut yang mencakup lingkungan tepi pantai dan perairan pantai. Definisi dari Coastal and Marine Multi-Hazard Analysis adalah pendekatan dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami berbagai jenis bahaya atau hazard yang terjadi di wilayah pesisir dan laut, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman risiko dan dampaknya terhadap lingkungan, infrastruktur, masyarakat, dan kegiatan ekonomi. Kerentanan merupakan suatu kondisi dari masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi suatu ancaman bencana. Komponen pembentuk dari kerentanan terdiri dari 3 faktor utama, yaitu keterpaparan, exposure, sensitivitas atau sensitivity, dan kemampuan adaptasi atau adaptive capacity. Tingkat keterpaparan merupakan kedekatan atau area dengan sistem sumber bahaya. Contohnya, permukiman yang dekat dengan sungai atau pantai akan memiliki tingkat dari keterpaparan dan banjir pasang surut atau rop yang lebih tinggi daripada yang jauh, karena permukiman di dekat sungai atau pantai tersebut akan lebih mungkin mengalami kontak dengan banjir dan rop. Contoh lain adalah topografi, geomorfologi, geologi, curah hujan, penggunaan lahan, area erosi, penataan ruang, keberadaan penduduk per desa, dan lain-lain. Kemudian ada tingkat sensitivitas. Sensitivitas adalah cerminan kondisi internal suatu area atau sistem yang umumnya ditentukan kondisi sosial dan ekonomi. Contohnya, anak-anak dan penduduk tingkat pendapatan rendah atau miskin akan lebih sensitif ketika terekspos bencana daripada orang dewasa dan penduduk berpendapatan lebih tinggi. Kayak semakin tinggi sensitivitasnya, maka semakin mudah atau tinggi pula mereka terpengaruh oleh gangguan tersebut. Contoh dari tingkat sensitivitas ada variabel kepadatan penduduk, kemiskinan, sumber pendapatan utama, akses air minum, fraksi limbah yang dapat dikelola, kawasan hijau, sistem drainase, fasilitas irigasi, dan lain-lain. Contoh lainnya adalah persen bangunan non-permanen dan infrastruktur yang berpotensi terdampak. Kemudian yang ketiga ada kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif memiliki yaitu kemampuan suatu sistem untuk menyelesaikan, mengurangi kerusakan potensial atau mengatasi konsekuensi dari gangguan atau bencana. Kapasitas adaptif akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, ketersediaan infrastruktur jalan, listrik, fasilitas kesehatan, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Misalnya, area atau desa dengan kecamatan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka masyarakatnya akan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik. Contoh lainnya adalah dukungan regulasi untuk mitigasi bencana, pembiayaan kebencanaan, peringatan dini kebencanaan, kelembagaan pemerintah dan pusat pelayanan kebencanaan, kesiapsiagaan dan kontingensi, infrastruktur pengendalian bencana, tingkat kesejahteraan, prasarana dan sarana, dan utilitas dalam mitigasi bencana, serta jaminan kesehatan keluarga miskin. Faktor yang membentuk tadi akan membentuk suatu rumus, yaitu rumus IV sama dengan IK plus IS per IK, atau indeks kerentanan sama dengan indeks keterpaparan ditambah indeks sensitivitas dibagi dengan indeks kapasitas adaptif yang memiliki skala dari 1 sampai 0 dari 0 sampai 1 dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi. Kemudian saya mengambil lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jakarta, Indonesia.
Metode yang saya lakukan yang saya rangkum dalam penelitian ini menggunakan Spatial Multi Criteria Evaluation atau SMCE. Metode ini awalnya dikembangkan oleh ITC untuk perangkat lunak ILWIS. Metode ini digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang proses analisis mempertimbangkan dan mengevaluasi kriteria secara spasial. N yang berumus dengan S sama dengan sigma I sampai 0 dengan N I kali SE, yang dimana S adalah kesesuaian evaluasi multikriteria spasial, WI adalah faktor bobot, dan SI adalah skor faktor. Di sini merupakan tabel pembobotan terdiri dari bencana banjir, penggunaan lahan, seismik, dan longsor dan banjir dan longsor. Ini merupakan adalah nilai pembobotannya dan faktor pembentuknya. Sementara itu ada hasil dan pembahasan dari tiap-tiap faktor pembuat dan tiap-tiap bencana yang diklasifikasikan menggunakan persen dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Contohnya itu ada banjir yang dimana arahnya itu ada terkena banjir 129,26 km dengan rata-rata 8,94% di daerah yang dengan klasifikasi yang sangat tinggi. Ini merupakan peta bahaya dari hasil penelitian, yaitu peta bahaya dari banjir, penurunan muka tanah, seismik, dan drop. Di sini dapat kita lihat bahwa dari bencana banjir memiliki di daerah Gunung Kidul memiliki tingkat bahaya yang sedang. Sementara penggunaan lahannya itu di daerah pesisir sangat rendah dan kekeringan di beberapa wilayah itu sangat tinggi, tetapi rata-rata dari kekeringan itu tinggi di wilayah utara sampai ke tengah. Kemudian ada seismik pada utara dari Gunung Kidul sangat rendah, sementara di selatannya itu sangat tinggi. Di sini ada peta multi bahaya dari Gunung Kidul yang dikombinasikan dengan 4 bahaya tadi, yang dimana pada daerah pesisir dari Gunung Kidul itu memiliki klasifikasi yang sangat rendah di beberapa wilayah dan moderat atau sedang di wilayah tengah hingga ke selatan. Ini merupakan klasifikasi dari bencananya itu, dimana yang paling tinggi itu terdapat pada klasifikasi sedang dengan luasan atau cakupan area sekitar 411,38 dengan kilometer atau 28,47%. Kesimpulan dari jurnal yang saya kutip yaitu seluruh wilayah di Kabupaten Gunung Kidul berpotensi terpapar multi bencana. Sebaran tingkat multi bencana bervariasi, meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Gunung Kidul memiliki tingkat bencana rendah atau 568,51 km kuadrat atau 39,35% dari total luas wilayah. Namun, interaksi antar bencana tidak dapat diabaikan. Interaksi antar bencana dapat memicu bencana lain yang disebut efek berjenjang. Dampak berjenjang di wilayah kajian paling berpotensi di wilayah utara Kabupaten Gunung Kidul dengan tingkat bahaya gempa dan longsor yang sangat tinggi akibat kondisi geologi dan geomorfologi. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di Kabupaten Gunung Kidul untuk merencanakan metode mitigasi berdasarkan analisis multi bahaya yang ada dan analisis multi bahaya lebih lanjut berpotensi
untuk meningkatkan kapasitas dan menciptakan ketahanan terhadap bencana. Ini merupakan daftar pustaka yang saya kutip dalam jurnal dalam presentasi ini. Sekian presentasi saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.